Firman kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai yang ke-17 dan dilanjutkan pada ayat 21 sampai pada ayat 26. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan pada ayat 21 sampai 26. Begini firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk pada perenungan firman saat ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena saya begitu sadar bahwa saya wajah baru di GKJ Menara Kasih. Perkenalkan, nama saya Junaidi Kapading Umbunina. Saya mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2021 di UKSW. Saya di sini untuk belajar dan untuk praktik dan khotbah. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat majelis Bapak Pendeta yang sudah bersedia menerima saya untuk belajar dan menambah pengalaman di GKJ Menara Kasih. Sekian perkenalan singkat dari saya. Jemaat Tuhan, tema perenungan firman kita saat ini adalah memilih untuk hidup benar. Tema kita saat ini adalah memilih untuk hidup benar. Memilih dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata kerja aktif yang artinya bisa menentukan, menunjuk, memisahkan, dan mengambil. Tentunya hidup kita sebagai manusia tidak bisa dilepaskan dari tindakan memilih. Mungkin tadi pagi saat kita berangkat ke gereja, terlebih khusus ibu-ibu dan perempuan akan memilih pakaian apa yang akan cocok ke gereja hari ini. Kira-kira warna baju cocok tidak ya dengan warna lipstik, cocok tidak ya dengan warna sepatu. Jadi pilihan-pilihan seperti itu tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ada sebagian orang yang takut untuk memilih. Takut untuk memilih ini didasarkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada orang yang takut memilih karena takut salah.
Ada juga orang yang takut memilih karena takut merugikan diri, atau takut merugikan temannya, takut merugikan sesamanya. Sehingga dapat kita lihat dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, kita cenderung ingin memilih yang benar. Kita selalu ingin memilih yang benar. Tetapi pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana kita dapat mengetahui sejak awal bahwa pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan yang benar? Untuk itu, pada saat ini saya ingin menunjukkan bagi kita sebuah video yang bisa menjadi jendela untuk kita memahami firman Tuhan hari ini. Dari video yang kita
tonton bersama tadi, kita dapat memaknai bahwa dalam setiap pilihan hidup kita haruslah kita gantungkan pada arahan Tuhan, berpedoman pada firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan hidup, banyak cobaan yang akan kita lalui ketika kita memilih berpedoman pada firman Tuhan, tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Untuk itu firman kita saat ini akan menjelaskan hal yang sama dengan itu, yaitu tentang memilih hidup benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman kita hari ini mengisahkan tentang para murid yang sedang mencari dan memilih pengganti Yudas Iskariot. Pada bacaan ini kita diperlihatkan bagaimana keadaan para murid, kondisi mereka saat mereka sedang memilih pengganti Yudas Iskariot dalam pelayanannya. Pada ayat yang ke-15 kita diperlihatkan di sana bahwa ada 120 orang pengikut Kristus yang hadir bersama para murid. Kemudian pada ayat yang ke-23 di sana juga kita diperlihatkan bahwa dari 120 orang pengikut Kristus itu mereka sudah mengusulkan 2 orang untuk menggantikan Yudas, yaitu Matias dan Justus. Mengerucutkan pilihan dari 120 orang menjadi 2 orang tentu melewati berbagai proses. Para murid tentunya menyelami proses penentuan keputusan. Artinya di sini bahwa para murid harus benar-benar memisahkan, harus benar-benar memilah, harus benar-benar bisa membedakan setiap kriteria yang pantas untuk menggantikan Yudas Iskariot dalam pelayanannya. Sehingga kita dapat melihat bahwa proses yang dilalui oleh para murid dalam penentuan 2 nama ini saja tentunya bukan proses yang mudah. Setelah mengusulkan 2 nama yaitu Matias dan Justus, tentunya para murid masih mengalami kebimbangan, bingung. Dari kedua orang itu harus dipilih salah satu lagi untuk menjadi pengganti Yudas. Tentunya saat itu para murid akan mengalami kebimbangan, mereka harus berpikir keras tentang siapa yang akan menggantikan Yudas. Tetapi ditujukan kepada kita pada ayat yang ke-24 bahwa langkah atau pilihan yang diambil oleh para murid adalah langkah pilihan yang tepat, yang bijak, di mana para murid memilih agar kedua orang itu diserahkan kepada Tuhan. Di dalam doanya para murid berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Pilihan untuk menyerahkan kedua orang itu ke dalam Tuhan tentu bukan pilihan yang gampang. Dalam artian terserahlah. Intinya siapa yang terpilih, ya udah itu saja. Saya manut aja apa kata Tuhan. Bukan pilihan yang berpasrah sempurna. Tetapi langkah yang diambil oleh para murid ini merupakan langkah yang bijak karena mereka berdoa kepada Tuhan didasari dengan pemikiran bahwa mereka harus ada dalam tuntunan Roh. Mereka percaya bahwa ketika Roh Tuhan itu ada di antara mereka, mereka mampu dan dimampukan untuk memilih yang benar. Sehingga setelah mereka berdoa, mereka tetap melakukan undi. Langkah yang diambil murid ini sangat bijak, karena dalam pengambilan keputusan, murid-murid mengikut sertakan Tuhan dan berpedoman pada firman dan arahan
Roh Tuhan. Proses pengambilan keputusan ini menggambarkan dinamika tuntunan roh yang nyata. Kebenaran bukan bersumber dari apa yang menurut mereka saja, yang menurut mereka baik saja, tetapi kebenaran juga bersumber dari Roh Allah. Dalam kisah para rasul 1 ini menunjukkan kepada kita bagaimana murid-murid yang menentukan pilihan untuk berpedoman pada arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Dengan kata lain, murid-murid menuruti firman Tuhan dalam hidupnya sebagai pedoman hidup. Dalam hidup murid-murid, ketika mereka menuruti firman Tuhan, tentu akan ada banyak tantangan hidup yang dihadapi. Cobaan hidup, badai dalam kehidupan tentu akan datang menghampiri mereka. Ini dapat kita lihat pada salah satu bacaan leksionari kita pada saat ini, yaitu dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-14. Di sana kita diperlihatkan ketika Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Kata Yesus, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka." Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus. Pada ayat yang ke-14 ini menggambarkan dengan jelas bahwa akan ada orang-orang yang membenci kita, akan ada badai, cobaan, dan tantangan hidup ketika kita memilih menuruti firman Tuhan. Jadi sekilas dapat kita lihat bahwa ada cobaan dan tantangan hidup saat kita memilih untuk menuruti firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman hari ini saya mengambil 2 poin yang dapat kita pelajari bersama. Pertama, kita dapat belajar dari kisah para rasul 1, yaitu dari murid-murid, di mana mereka yang selalu mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan hidup mereka. Jika para murid waktu itu berpedoman pada arahan firman Tuhan saat memilih pilihan hidup mereka, maka selayaknya juga demikian kita saat ini sebagai murid Tuhan. Kita haruslah melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan hidup yang akan kita hadapi. Seperti pada video pengantar yang kita tonton tadi, bahwa di sana dijelaskan kepada kita ketika kita selalu mengikuti peta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan sampai pada kemenangan bersama Tuhan. Yang kedua, yang dapat kita pelajari saat ini adalah dari salah satu bacaan leksionari kita, yaitu dari Injil Yohanes 17. Di sana dijelaskan bahwa murid-murid yang mentaati firman Tuhan, kita tentunya harus demikian juga mentaati firman Tuhan. Sekalipun ketika kita hidup menuruti firman Tuhan, akan banyak cobaan, akan banyak tantangan dalam hidup kita, kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Janganlah kita menjadi pengikut Kristus yang pengecut. Mengapa demikian? Saat badai, apakah kita hanya akan menjadi taat ketika badai kehidupan, cobaan tidak ada dalam hidup kita? Dan ketika badai itu ada dalam hidup kita, kita akan berpaling dari Tuhan. Apakah itu taat? Atau sama saja tidak taat? Karena taatnya sesungguhnya adalah setia kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus taat
Karena ketaatan karena ketaatan itulah badai itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi taat seperti para murid, seperti yang ditunjukkan pada video pengantar kita tadi. Ketika kita taat mengikuti arahan Tuhan, firman Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada cobaan hidup, tentu Tuhan akan tidak tutup mata dan akan membawa kita sampai pada kemenangan. Dalam kehidupan kita saat ini, tentunya kita sebagai manusia akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Pilihan antara duniawi atau Tuhan. Pilihan-pilihan ini tentunya tidak dapat kita hindarkan dari kehidupan kita. Dunia banyak menawarkan kenikmatan. Punya uang yang banyak, cepat sukses, terkenal. Apa yang salah dengan itu? Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah ketika kita memiliki uang yang banyak. Tetapi itu akan menjadi salah ketika kita memilih terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu. Ketika kita terobsesi dengan uang, maka kita akan lebih memilih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang daripada harus mengikuti kebaktian gereja. Kita akan meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan. Kita akan lupa berdoa, karena yang penting bagi kita adalah uang. Maka sangat berbahaya ketika hidup kita, ketika kita dihadapkan dengan pilihan duniawi, kemudian kita menjadi terobsesi dengan hal-hal yang duniawi. Tidak hanya itu, dalam kehidupan kita juga tentu dihadapkan dengan jodoh dan karir. Ini lebih khusus untuk anak-anak Tuhan yang masih belum mendapatkan jodohnya dan yang masih belum dan mungkin masih mencari pekerjaan. Tentunya ketika kita dihadapkan dengan pilihan jodoh, mau yang kaya atau yang miskin, nggak penting lah anak Tuhan, yang penting kaya. Pilihan-pilihan seperti itu dalam hidup kita akan dihadapkan. Kita akan dihadapkan dengan pilihan bekerja di dalam pekerjaan yang seperti apa. Untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai murid Tuhan, haruslah kita libatkan Tuhan, berpedoman pada firman Tuhan saat kita memilih jodoh kita, saat pasangan hidup kita, saat kita memilih bekerja di ladang pekerjaan yang seperti apa. Kita harus melibatkan Tuhan agar nantinya ketika masalah, badai itu ada dalam kehidupan kita, kita tetap ada di dalam, kita sudah ada di dalam Tuhan. Ketika badai itu ada, kita mampu melewatinya karena kita ada di dalam Tuhan. Memang mengikuti Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai cobaan. Tetapi hari ini saya hanya ingin mengingatkan satu hal kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Buatlah pilihan hidup yang selalu berpedoman pada firman Tuhan. Ketika kita berpedoman pada firman Tuhan, maka pemeliharaan dan perlindungan Bapa ada bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan refleksi bagi
kita sekalian yang dapat kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Maukah kita mengambil pilihan hidup yang tepat? Maukah kita menuruti firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh.